Selamat pagi Pak Paul. Ya, selamat pagi Pak Andre. Bagaimana kabar hari ini Pak Paul? Biasa, sehat. Ya, luar biasa sekali ya Pak Paul ya. Ya. Nah, kali ini kita akan melakukan tahap pra-observasi ya Pak Paul ya, dalam kegiatan supervisi akademik di kelas Pak Paul nantinya. Nanti Pak Paul di kelas berapa Pak Paul? Saya nanti masuknya di kelas 8. Oh, kelas 8. Oke. Nah, supervisi akademik ini Pak Paul ya bertujuan membantu Pak Paul untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Pak Paul khususnya dalam hal proses pembelajaran ya Pak Paul ya. Nah, kemudian di sini Bapak bisa bercerita ya. Kita bisa ya ngobrol santai aja Pak Paul ya. Kita ngobrol santai, jangan terlalu tegang ya Pak Paul ya. Nah, pada tahap ini sebenarnya saya ingin ya melihat saja sih kesiapan Pak Paul dalam proses pembelajaran di kelas nanti ya Pak Paul ya. Nah, kemudian menurut Pak Paul, apa harapan Bapak setelah kita melakukan pembicaraan pada tahap ini? Ya, harapannya semoga dalam kelas nanti saya bisa menerapkan apa yang saya rencanakan yang terkait dengan materi pembelajarannya itu Ya. bisa tersampaikan ke siswanya lebih baik lagi. Semoga bisa diwujudkan seperti ya harapan itu ya Pak Paul ya. Nah, kemudian nanti Pak Paul materi apa nih Pak Paul? Materi terkaitan dengan kebangkitan nasional tahun 1908. Kebangkitan nasional 1908 ya Pak Paul ya. Wah, luar biasa tuh, kayaknya menarik sekali materinya Pak Paul ya. Nah, tujuannya apa nih Pak Paul? Tujuan pembelajarannya? Tujuan yang pertama tuh ya siswa dapat memahami ya penting kebangkitan nasional tahun 1908 ya. Terus yang kedua tuh harapannya siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang ada dan semangat kebangkitan nasional 1908, semangat pokok-pokoknya itu kan dapat menerapkan, dapat mencontoh dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi tidak hanya materi saja yang mereka dapatkan, tapi apa sih penerapannya, seperti kan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Pak Paul ya. Ada lagi apa tujuannya? Iya, itu saja, dua saja. Oke. Nah, di dalam kelas itu kan biasanya ada permasalahan-permasalahan ya Pak Paul ya. Nah, kira-kira apa permasalahan yang nantinya akan Pak Paul hadapi itu seperti apa Pak Paul? Mungkin dari segi prosesnya, dari segi siswanya, atau ya Pak Paul? Kalau masalah-masalah yang saya hadapi tentu banyak ya. Kalau dalam kelas tuh misalnya ya dari saya pribadi lah terutama kan, tentu persiapan. Seringkali selama ini kan persiapan kan. Maka dari itu karena saya tahu itu masalah ya saya berusaha mempersiapkan paling tidak segala RDP gitu kan. Perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran gitu kan. Terus kalau dari segi siswa, ya siswa sih tergantung bagaimana cara kita membawa suasana kelasnya gitu. Kita mau menguasai kelas ya tentu mereka mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita ajarkan. Tapi kalau kita nggak mampu ya tentu banyak masalah, misalnya nggak fokus, ganggu teman itu. Terus kegiatan belajarnya kurang termotivasi, main didorong terus ya. Tapi kalau kita sudah menguasai materi, menguasai kelas, itu hal-hal seperti itu bisa diatasi. Terus yang selanjutnya masalah mungkin ya dari jumlah siswa yang ada tentu karakteristiknya berbeda-beda gitu kan. Ya, kemampuan belajarnya pun berbeda-beda, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Mungkin itulah problem yang harus diselesaikan gitu. Beberapa masalah itu ya Pak Paul ya. Dari siswanya, kemudian dari proses pembelajaran itu ya Pak Paul ya. Prosesnya itu. Ada lagi kira-kira Pak Paul mungkin yang akan dihadapi nantinya? Itu saja. Itu saja. Nah, dari permasalahan tersebut strategi apa nih yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Iya, strategi yang saya gunakan jelas tadi kan tentu perangkat menyiapkan perangkat Ya, ya. perangkat. Dari perangkat tersebut kan ada sintak ya. Pakai
kan ada kegiatan awalnya, Kita pendahuluan tuh ya. terus ada inti dan ada penutupnya. Nah, untuk meningkatkan tadi ya motivasi siswa tuh seperti apa Pak Paul dalam kegiatan pembelajaran yang akan Pak Paul laksanakan? Oh, tadi masalah terkait motivasi Iya. ya, minat belajar siswa itu kurang aktif lah istilahnya. Iya. Siswa cenderung pasif. Yang pertama ya tentu sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar maupun setelah itu pasti dimulai dan diakhiri dengan doa kan. Doa ya. Terus yang kedua, saya akan menanyakan kembali materi pembelajaran yang sudah saya ajarkan sebelumnya supaya siswa itu terlibat dan mengingat kembali apa yang sudah diajarkan. Lebih aktif lagi siswa itu ya. Ya, lebih aktif lagi kan. Terus dalam kegiatan intinya tentu ya saya akan mengajarkan atau mempresentasikan materi pembelajaran, siswa menyimak, mendengarkan. Setelah itu siswa diarahkan untuk berdiskusi, tanya jawab, gitu kan. Pada saat penyampaian materi supaya siswa tidak bosan istilahnya kan, Iya. itu ada selingan-selingan kayak speaking gitu ya. Breaking. Seru sekali tuh Pak Paul ya, breaking. Biar siswa anda ya bosan Nggak lah bosan, istilahnya. jenuh kan kadang di dalam kelas tuh kadang kalau udah jenuh ngantuk mereka kan nggak semangat, nggak masuk lagi materi itu ya Pak Paul ya. Itulah. Nah, yang terakhir itu setelah kegiatan belajar mengajar prosesnya ada jalan, itu ada apa namanya refleksi. Iya. Refleksi apakah siswa itu senang mengikuti kegiatan pembelajaran, apakah enggak gitu kan. Itu ya di akhirnya lah saya nanya biar mereka menyimpulkan. Nah, bagus sekali strategi Pak Paul ya dari awal itu kan membuat siswa itu lebih termotivasi dalam pembelajarannya Pak Paul ya. Iya. Nah, dari permasalahan dan strategi itu tanggung jawab apa nih yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya nanti Pak? Ya harus apa namanya, yang pertama kan lihat evaluasi siswa dulu kan, lihat hasil belajarnya dulu. Setelah lihat hasil belajar itu ada, kalau ada hal-hal yang kurang, yang tujuan pembelajaran belum tercapai, itu ya memperbaiki itulah, itu menjadi tanggung jawab kedepannya, itu memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar secara terus menerus ya. Yang kedua tentu selalu mengupgrade diri gitu kan, mau mengembangkan diri. dengan kegiatan proses belajar mengajar gitu kan. Itu Pak. Itu aja Pak Paul ya tanggung jawab yang akan Bapak lakukan nanti ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa saling berdiskusi ya Pak Paul ya untuk misalnya membuat perangkat pembelajaran, FPP, modul dan lain sebagainya Pak Paul ya. Yang penting Pak Paul tetap semangat dalam proses pembelajaran nanti ya. Nah, nanti kegiatan supervisi akademiknya kita nanti masuk bersama, nanti Pak Paul mengajar ya seperti biasa saja tadi menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Nanti saya hanya sekedar mengamati saja Pak Paul ya. Iya. Selamat ya Pak Paul ya. Selamat. Ya. Terima kasih Pak Paul. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perasaan Pak Paul setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran supervisi akademik yang sudah dilakukan tadi? Luar biasa. Luar biasa ya. Ada rasa tegang? Lumayan. Lumayan. Karena ada asesor ya. Saya juga tegang Pak Paul. Tidak hanya Pak Paul, tenang saja Pak Paul. Nah, tadi kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas ya Pak Paul ya. Semua proses pembelajaran tadi sudah saya amati ya, dari pendahuluan,
kemudian kegiatan intinya, kemudian sampai ke penutup, ya kan? Nah, ya seperti biasa lah ya, setelah melakukan supervisi pasti ada obrolan-obrolan singkat lah, Pak Paul ya. Siap. Ya, tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung tadi. Nah, tadi Bapak telah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP ya Pak ya. Iya, Mantap Pak. sekali Pak ya. Sudah perangkatnya sudah dibuat dan lain sebagainya itu. Nah, ini menurut Pak Paul nih, kira-kira apakah ada Bapak sudah melakukan sesuai dengan RPP dan yang belum Bapak lakukan nih dalam proses pembelajaran tadi? Apakah ada itu Pak? Sebagian besar sudah, sebagian Sudah, besar ya. Sesuai sintakkan Ya, yang disusun dalam perangkat pembelajaran, baik kegiatan awal, inti maupun akhirnya, bagian sudah. Tapi ada yang belum juga kan dilakukan. Misalnya yang model pembelajaran apa namanya, diferensiasi ya. diferensiasi ya, Nah, itu pembelajaran belum. berdiferensiasi. Belum saya lakukan gitu kan, mengenai karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik seumum lah yang saya terapkan tadi. Itu aja. Mungkin perlu belajar lagi kan gimana mengenai gaya belajar peserta didik gitu ya. Ya. Untuk yang berdiferensiasi sih udah sedikit-sedikit lah masuk Oh, tadi iya. Pak ya. Iya. Dari segi kontennya itu kan. Jadi Bapak jadi di setiap siswa tuh Bapak bisa bisa memilah nih mana siswa yang memang betul-betul agak kurang pengetahuannya sama yang pengetahuannya itu Iya. lebih tinggi gitu ya Pak ya. Nah, untuk yang sudah Bapak lakukan tadi kan saya lihat ya dari berdoa ya kan Pak ya. Iya. Dari seksinya, kemudian di bagian kegiatan intinya sudah tadi kan Bapak sudah melakukan istilahnya itu siswa sudah diarahkan Iya. untuk berdiskusi kan, Aktif lah ya. aktif gitu ya, mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan gitu. Nah, kemudian dari hal yang belum Bapak lakukan tadi, apakah ada yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi tuh? Tadi masalah apa tadi? Diferensiasi, kemudian apa lagi itu Pak? Oh, itu kendala tadi ya. Ya, karena tidak yang Bapak lakukan nanti. Itu kedepannya ya tentu berusaha lah ya, berusaha mengenali bagaimana model kayak Belajar belajar siswa dari ya. masing-masing siswa gitu kan. Karena ada siswa yang pintar, ada yang kurang gitu kan, ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif. Tentu gunakan metode, harus dirancang Iya. dengan baik lah ke depannya kan, metode yang dipakai, terus strategi yang mau digunakan nanti, terus media juga ya, mungkin Ya, media betul, kan media. mempengaruhi kan. Iya, betul sekali. Mempengaruhi. Mungkin itulah yang disiapkan ke depannya nanti. Seperti penggunaan media tuh Pak ya. Jadi siswa itu kan lebih termotivasi lagi untuk belajar. Iya. Ya kan Pak. Tadi Bapak sih saya lihat sudah menggunakan media buku, kemudian whiteboardnya digunakan tadi kan untuk refleksi dan sebagainya itu sudah sudah bagus lah. Tapi ya alangkah lebih bagusnya lagi tadi ya ada penggunaan media teknologi gitu ya, perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian dari rencana tadi itu tanggung jawab Bapak untuk rencana Bapak ke depannya itu seperti apa? Saya kan sudah buat perangkat pembelajarannya, Ya. tentu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya buat gitu kan, supaya pembelajaran di dalam kelas itu lebih asik, lebih menarik, lebih menyenangkan gitu kan, Iya, iya. sesuai dengan perangkat yang sudah disusun gitu. Itu sih. Berarti untuk tindak lanjutnya untuk di pertemuan berikutnya Pak ya, itu semoga dari kendala-kendala yang belum Bapak lakukan itu terlaksana dengan baik karena sudah direncanakan dengan baik juga. Amin, Ya. amin, Pak. Nah, kemudian refleksi Bapak nih setelah supervisi akademik ini seperti apa Pak? Refleksinya Senang gitu. Senang ya. Iya, senang. berbagi kita ya Pak ya. Dapat ilmu baru juga Iya. kan, tapi termotivasi lah ke depannya untuk selalu mengembangkan
diri kan, apa yang masih kurang dalam kegiatan proses belajar mengajar itu ya memang perlu ditingkatkan lagi lah ke depan gitu. Tapi yang jelas senang lah kan. Iya, senang. Tidak hanya Bapak juga yang senang, Pak. Saya juga senang nih, Pak. Jadi saya juga dari belakang dapat ilmu juga nih. Oh, seperti ini nih gaya belajar yang memang untuk memotivasi siswa lebih aktif lagi seperti itu ya, Pak. Iya. Cukup lagi ya. Ya. Terima kasih, Pak ya. Siap. Jadi nanti Sama-sama. kita bertemu lagi di mungkin supervisi berikutnya di semester depan. Siap Pak. Selamat, Pak Paul. Oke.